bersama kita bisa. Terima kasih. Tujuannya adalah untuk membantu negeri Indonesia, bangsa Indonesia agar supaya tidak ada anak stunting. Nah, ini adalah upaya sederhana yang kita berikan, yaitu salah satunya adalah memberi nutrisi anak-anak dan juga memberi nutrisi untuk ibu hamil. Seperti itu. Karena kita melihat stunting ini tidak hanya bisa terselesaikan hanya oleh pemerintah, tetapi banyak pihak, banyak komunitas, warga masyarakat seluruhnya harus bergotong royong, harus memiliki semangat yang sama agar supaya stunting ini tidak ada di Indonesia. Hari ini kita di Karet Engsin untuk memberikan perhatian ya kepada anak-anak di sini, tetapi ke depan kita ingin program-program peduli dengan anak stunting ini juga kita berikan untuk di wilayah di luar Jakarta Pusat. Kita ada 6 wilayah kota administrasi Jakarta ya, wali kota dan kabupaten. Tentu kami ingin kita akan menyebar, memberikan perhatian, kemudian juga memberikan semangat bahwa sebenarnya kasus stunting ini kalau tidak terlambat bisa anak-anak bisa tumbuh sehat asal tidak terlambat. Kita memberi semangat orang tua bahwa jangan patah semangat, jangan sampai kayaknya kasus yang besar ya bagi keluarga, tetapi kita semangati bahwa kalau anak-anak ini kita beri nutrisi yang baik, gizi yang baik, perhatian baik sedini mungkin, insya Allah anak ini bisa tumbuh sehat. Seperti itu. Hari ini kami Kebaya Foundation Indonesia, di mana baru saja dikukuhkan Kebaya Foundation cabang DKI Jakarta 2 hari yang lalu, dan hari ini kami mengunjungi salah satu puskesmas yang ada di daerah Jakarta Pusat, di mana kami ingin sekali untuk bisa bertemu dengan para perempuan, ibu-ibu yang ada di daerah di sini untuk sama-sama memiliki kepedulian dan untuk bisa ikut bersama-sama saling menginspirasi dari perempuan untuk perempuan Indonesia. Di mana Kebaya Foundation itu sendiri tidak hanya untuk yang berkaitan dengan penampilan saja, tetapi filosofi di balik sebuah kebaya, ada perilaku sosial, ada sebuah keinginan untuk sama-sama ikut memajukan perempuan-perempuan Indonesia. Dan salah satunya stunting yang menjadi perhatian pemerintah pusat saat ini, di mana masih banyak anak-anak terlahir dalam kondisi yang mungkin harus lebih diperhatikan. Dan inilah saatnya kami, perempuan-perempuan dari Kebaya Foundation, untuk bisa ikut bersama-sama perempuan Indonesia dan juga membantu pemerintah dalam hal untuk pencegahan stunting dan juga bagaimana penanganan stunting ini agar ke depan kami bisa turut serta memajukan perempuan Indonesia, memberikan sebuah edukasi agar ke depan terlahir lebih banyak generasi muda atau generasi emas Indonesia yang lebih baik dan berkualitas.
harapan kami semoga kehadiran Kebaya Foundation dapat menginspirasi dan hadir untuk mewarnai Indonesia, tidak hanya dalam hal budaya dan juga busananya, tetapi juga sebagai bagian dari perempuan Indonesia yang peka dan peduli terhadap lingkungan. Di rubrik Indonesia Maju bersama saya Dr. Widya Rahayu Arini Putri. Dan hari ini saya sedang ada di acara pengukuhan pengurus Kebaya Foundation DKI Jakarta. Aku senang banget karena hari ini mengenakan kebaya Indonesia yang merupakan warisan budaya bangsa yang harus kita lestarikan bersama. Dan hari ini akan ada fashion show mengenakan baju-baju koleksi Danar Hadi yang akan ditampilkan oleh wanita-wanita cantik Indonesia dan juga para pengurus Kebaya Foundation DKI Jakarta. Luar biasa sekali, gak sabar kan ingin melihat keseruannya hari ini, so stay tune! Pada hari Kamis 24 Maret 2022, kita semua dapat berkumpul di sini dalam acara pengukuhan dan pelantikan pengurus serta anggota Kebaya Foundation DKI Jakarta. Marilah kita mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan juga kesehatan sehingga kita dapat berkumpul bersama pada kesempatan kali ini dalam rangka pengukuhan pengurus Yayasan Kebaya Warisan Indonesia atau Kebaya Foundation perwakilan DKI Jakarta dan sekitarnya. Yayasan Kebaya Warisan Indonesia atau disebut Kebaya Foundation didirikan di Jakarta pada tanggal 28 Mei 2021. Inisiator pendiri Kebaya Foundation adalah seorang seniman dan penggiat budaya yaitu Ibu Tuti Rustiono yang sekarang menjabat sebagai anggota Komisi 9 DPR RI. Yayasan Kebaya Warisan Indonesia. Yayasan Kebaya Warisan Indonesia. 1. Kami Insan Yayasan Kebaya Warisan Indonesia mengakui dan meyakini
ini bahwa kebaya adalah karya adiluhur leluhur bangsa Indonesia yang harus dilestarikan dan dikembangkan sebagai warisan budaya Indonesia. 2. Kami insan Yayasan Kebaya Warisan Indonesia berjanji dan bertekad akan menempatkan kebaya Indonesia sebagai busana nasional yang berperan sebagai benteng jati diri bangsa Indonesia. Terima kasih. Undangan yang saya hormati, bersama pengurus Kebaya Foundation perwakilan Jakarta dan sekitarnya, saya telah menyusun beberapa program kegiatan yang sekiranya selaras dengan arahan program dari Kebaya Foundation Pusat. Rencana program kegiatan kami diantaranya berkaitan dengan upaya pelestarian kebaya sebagai warisan adiluhur leluhur kita, serta peningkatan edukasi dan literasi kebaya kepada perempuan dan generasi muda di Jakarta dan sekitarnya. Untuk itu saya mohon dukungan, bantuan dari KF Pusat dan juga tim penggerak PKK Provinsi, Kota, dan juga BKOW ya Bu. Luar biasa masih berkenan untuk duduk sebagai pengurus dan menjalankan tugas sebagai ibu. Jadi yayasan ini hadir di antara kita ini untuk memberi inspirasi kepada khususnya ibu-ibu Indonesia muda untuk ayo kita memakai kebaya lebih sering lagi, karena kebaya itu tidak harus untuk pesta. Ibu-ibu yang di sini sudah membuktikan belanja, jemput anak sekolah, makan siang selalu pakai kebaya dengan kebutuhan yang diperlukan. Kebaya Foundation, bersama kita bisa. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebaya adalah layaknya kimono dari orang Jepang, baju kurung bagi orang Malaysia, atau handbook bagi orang Korea Selatan. Kebaya dengan kata lain adalah ciri khas pakaian tradisional kita, wanita Indonesia. Bahkan dulu di masa era Presiden Soekarno, kebaya pernah ditetapkan sebagai busana nasional perempuan Indonesia. Untuk itu, hadirin yang saya muliakan, diperlukan upaya yang sistematis dengan tekad yang kuat dari kita semua untuk menjaga identitas Nusantara ini, sekaligus meningkatkan kampanye dan mobilisasi kebaya era digital. Dan Kebaya Foundation yang berdiri sejak tahun 2021 adalah lokomotif penggerak yang saya yakin bisa meningkatkan kesadaran anak bangsa soal kebaya, khususnya kaum perempuan dan generasi mudanya.
Tetapi yang ingin dibawa oleh Kebaya Foundation adalah semangatnya, supaya nanti teman-teman di Jakarta bisa memberikan semangat pada perempuan-perempuan Indonesia, filosofi di balik kebaya, Mbak. Jadi bukan sekedar penampilan saja yang anggun, tetapi makna filosofi seperti yang Ibu sampaikan tadi, makna filosofi di balik kebaya itu akan otomatis menata perilaku sosial dari perempuan itu sendiri. Kalau Bu Tuti pengalamannya mau marah nggak jadi marah karena pakai kebaya. Jadi behave ya Mbak Tuti, behave gitu ya maksudnya ya. Ya, jadi dan kita pun kalau pakai sarung pasti jalannya akan berbeda ketika kita misalnya menggunakan celana panjang atau yang lain begitu. Jadi kita lebih menjiwai. Iya, lebih menjiwai, lebih apa ya? Perempuan itu kan inner power harus keluar ya, harus tough, harus dinamis, tetapi keanggunan perempuan Indonesia, mari kita jadikan ini sebagai signature kita, signature style ya, kita. signature style. Aku lagi di acara Kebaya Foundation, Hari Pengukuhan Ibu-ibu Pengurus Kebaya Foundation DKI Jakarta. Dan saat ini aku bersama Ibu Happy Jarod. Cantik sekali Ibu dengan kebaya putihnya. Keren banget, bangga menggunakan kebaya Ibu ya. Ya, harus ya. Harus. Saya ingin mengucapkan pertama-tama selamat Ibu atas berlangsungnya acara ini sukses, dan Ibu Happy ini sebagai Ketua Kebaya Foundation DKI Jakarta. Nah Ibu, gimana rasanya nih setelah diberi amanah, diberi kepercayaan menjadi Ketua Kebaya Foundation DKI Jakarta? Boleh di-sharing sedikit Ibu? Ya, perasaannya bangga, kemudian campur aduk ya. Karena kan sebagai ketua ini kan pasti memiliki tanggung jawab yang sangat besar. Nah tentunya mengemban amanah ini saya harus mempunyai semangat ya, mempunyai semangat, kemudian memiliki visi dan misi agar supaya Kebaya Foundation DKI Jakarta ini benar-benar bisa memberikan sumbangsi ya, utamanya untuk perempuan-perempuan DKI Jakarta dan juga masyarakat Indonesia. Dengan hadirnya Kebaya Foundation cabang DKI Jakarta semakin memperluas jangkauan dari Kebaya Foundation itu sendiri untuk menginspirasi perempuan-perempuan Indonesia agar kembali pada jati diri, citra perempuan Indonesia yang sejati. Kami inginkan agar suatu saat ke depan pemerintah juga memberikan dukungan dan support dengan menghadirkan satu hari nasional, Hari Berkebaya Nasional untuk perempuan Indonesia, dan juga akan hadir Museum Kebaya, di mana juga suatu saat nanti kami berharap sekali agar kebaya bisa diakui oleh UNESCO sebagai warisan tak benda yang sangat bernilai bagi Indonesia. Dan selanjutnya kami berharap juga dengan hadirnya Kebaya Foundation cabang DKI Jakarta bisa menambah semangat dan juga memberikan inspirasi dan wawasan bagi perempuan Indonesia bahwa di balik kebaya tidak hanya penampilan saja, tetapi di sana terkandung makna filosofi citra perempuan Indonesia yang anggun, yang berkepribadian luhur, berhati nurani mulia, pakemnya terjaga dengan tata krama dan unggah-ungguh yang terjaga, perilaku sosialnya juga terjaga di balik balutan sebuah kebaya. Maka dari balik kebaya perempuan Indonesia diharapkan hadir karakter perempuan
perempuan Indonesia yang sejati, yang mencintai budaya bangsanya dan tetap menjaga perilakunya untuk benar-benar bisa menjadi citra perempuan Indonesia. Selamat untuk Kebaya Foundation DKI Jakarta.